ini aku ada share screen. Nah, ini udah keluar ya. Oke. Ini buka. Enggak. Oh, di sana enggak buka. Oke, ini. Pak, 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 suruh di situ ya. Tetap juga tapi di dalam. Oke. Masuk. Oh, ditutup. Di mana ini suaranya? Terus, oke. Jadi belum masuk ke sana mungkin ya. Oke, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber, moderator, Dr. Hermanto, dan saya Dr. Hermanto, Dr. Agus Sulistiono, dan Dr. Kurota Ajuni. Jadi, dan seluruh peserta webinar TAS Tanya Apa Saja. Hari ini merupakan seri
tas yang ke-162. Ya, alhamdulillah tas sudah rutin membersamai kita di seri 162. Hari ini adalah gilirannya divisi fitomaternal dengan judul acara tas trimester 4 kehamilan. Yang kita tahu itu kehamilan ada 3 trimester, 1, 2, dan 3. Bagaimana nih konsep trimester 4 kehamilan nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh narasumber kita pada hari ini dari Divisi Fitomaternal, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Departemen Obstetrik Ginekologi, Dr. Hermanto Triwono, SPOG, Subspesialis Kedokteran Fitomaternal, dan staf muda fitomaternal nih yang Rising Star, Dr. Kurota Agyuni, SPOG, dan sebagai moderator adalah Dr. Agus Sulistiono, SPOG, Subspesialis Kedokteran Fitomaternal. Di kebetulan sebagai Ketua Departemen, Dr. Brahmana berhalangan untuk membuka, Dr. Agus, Dr. Hermanto, Dr. Kurota. Jadi kepada seluruh peserta seperti biasa, tas lebih utama diskusi. Monggo nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun Q&A. Menarik ini mengenai trimester 4 kehamilan. Monggo silakan moderator Dr. Agus Sulistiono untuk memimpin acara. Oke, baik. Terima kasih Dokter Pandu yang telah berkesempatan pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya. Tas kita tanya apa saja dari kita ternyata sudah lewat 3 tahun ya. Betul Dokter Pandu ya, jadi sudah lewat 3 tahun dan ini menginjak tahun keempat. Alhamdulillah semoga kita masih bisa berdiskusi untuk kepentingan utamanya dari kita maupun pasien-pasien kita semua. Jadi seperti yang kita ketahui setelah disebutkan Dokter Pandu pada hamil itu sebetulnya trimesternya hanya 3. Tapi ini kok tahu-tahu ada 4. Jadi banyak dari kita ya, banyak dari kita yang masih belum tercerahkan kira-kira apa yang ada pada trimester 4 ini ya. Mulai kapan trimester 4 ini? Sampai kapan trimester 4 ini ya? Jadi nanti apakah sesuai semester yang lain ataukah ada minggu-minggu yang tidak sama dengan semester yang lain? Nanti akan dicerahkan oleh Dr. Hermanto karena pada justru setelah trimester 3 ini kematian yang paling banyak terjadi ada pada setelah trimester 3. Jadi postpartum itu kematian juga banyak terjadi. Kemudian di sana juga terjadi banyak perubahan-perubahan pada ibu, banyak perubahan pada bayi yang dari perut, dari luar, banyak menyebabkan jadi keresahan dari pasangan yang masih muda di mana biasanya tidur nyenyak enak sekali, tahu-tahu sekarang ada bayi yang nangis di jejernya. Jadi tidurnya selama beberapa minggu terakhir jadi terganggu, jadi kurus, jadi badannya terganggu, depresi dan yang lain-lain. Mungkin ini nanti akan dicerahkan lebih lanjut oleh Dr. Hermanto dan Dr. Kurota Ayun yang beliau semua sangat concern mengenai angka kematian ibu, utamanya angka kematian yang setelah postpartum ini nanti kita akan bahas lebih banyak. Mungkin dari Dr. Hos atau Dr. Kurota atau Dr. Kurota itu Dr. Ita panggilannya. Okay? Ada yang bisa disampaikan dulu? Beberapa slide, monggo kami persilakan. Saya duluan ya, Dokter Ita ya. Baik dok, monggo dok. Ya, izin share screen, Bapak Moderator. Monggo dokter. Apakah sudah terlihat? Sampun dok. Ya, ini menarik sekali ya. Saya di sini bukan narasumber, tapi justru minta tolong ke panjenengan semua peserta dan seluruh staf mohon dipertimbangkan ini ya, karena ada yang bisa kita lakukan lebih banyak di era ini. Selama ini kan tugas kita menolong persalinan. Nifas itu cuma 6 hari ya, 6 minggu ya. Ini ada konsep baru. Kalau kita klik ya, per trimester ini sudah banyak ya. Mulai dari Vigo, ECOG sampai dari yang menarik itu justru dari asosiasi dari jantung ya. Asosiasi Jantung Amerika ya, AHA. Ini yang ada keluar ya, mudah-mudahan keluar. Di Williams Obstetrics edisi 22 tahun 2022 edisi 26
2002 itu juga sudah ada fourth trimester. Sebelumnya edisinya belum ada ya, fourth trimester. Nah, apa ini ya? Di sini 6 minggu itu justru memang kembalinya organ-organ ini ke arah sebelum hamil. 4 sampai 6 minggu sudah kita lakukan baik sekali. Tapi menurut saya kita kurang ya. Kita tambah itu ruang untuk do something more untuk ibu-ibu. Jendela peluang ya. 12 minggu bukan 4-6 minggu seperti biasanya. Jendela peluang terutama apa? Yang adverse pregnancy outcomes. Gestational diabetes preterm IUGR itu kita bisa obesitas ya yang sekarang pendatang baru ya. Obesitas ini dalam 12 minggu ini bisa nggak bisa ya. Seperti obesitas itu sangat-sangat nggak bisa kalau kita mau melakukan sesuatu dengan cara biasa. Harus saya istilahkan agresif manajemen. Peluangnya di mana? 12 minggu ini, 3 bulan. Edukasi dan nggak cuma dari kita, tapi tim approach ya. Misalnya obesitas itu dari psikologi juga, dietitian dan penyakit. Oke, jadi dari PRAM CDC ya, itu paling banyak apa yang itu 58% keluhannya adalah ini. Ini standar ya. Kemudian depresi dan stres ini, stress, anxiety, and depression ya. Kemudian breastfeeding issue, perineal pain, 3 terbanyak itu atau 4 terbanyak tentang pain ya. Jangan lupa ini tidak bisa kita tangani sendiri ya, terutama yang stres ini ya. Kemudian kalau breastfeeding issue mungkin kita bekerja. Yang 1 dan 4 mungkin bisa. Ya, ini dari Williams Obstetrics dari CDC ya. Pregnancy Risk Assessment Surveillance System. Nah, bagaimana konsep fourth trimester? ECOG itu tahun 2018 ya, memformulasikan tentang trimester keempat. Senang sekali saya dengan konsep ini karena jadi tugas kita itu memang tidak hanya melahirkan ya, berhenti sampai bayinya lahir sudah selesai, enggak ya. Ada peluang-peluang lain yang kita bisa lakukan di sana. Tentunya harus secara tim. Yang lain tetap dijalankan, tapi yang baru adalah ini ya, cardiovascular risk assessment. Kalau mental health sudah lama tapi belum dijalankan. Tapi yang cardio risk begini, konsep nanti ada di mana? Ibu-ibu yang melahirkan bayi kecil IUGR, melahirkan bayi preterm, ibu-ibu yang mengalami preeklamsi, gestational diabetes, itu ternyata dia terprogram untuk peningkatan risiko penyakit kardiovaskular 10 tahun ke depan. Sehingga American Heart Association sekarang sudah bahwa adverse pregnancy outcome itu harus masuk dalam checklist risiko untuk mengklasifikasi risiko. Nah, ibu-ibu dengan itu risiko tinggi. Dulu zaman saya dulu kita paham bahwa estrogen dan progesteron itu melindungi wanita selama dari penyakit kardiovaskuler. Tapi sekarang ternyata terbukti bahwa meskipun dulu menopause wanita itu kena penyakit kardiovaskuler, sekarang sebelum menopause dia juga bisa kena. Kalau pada saat hamil itu dia kena preeklamsi, kena gestational diabetes, kena preterm, kena IUGR. Ya, ECOG juga begitu ya. Dia redesign untuk postpartum ada dengan memperkenalkan fourth trimester Williams, kemudian satu lagi lain 12 minggu ya. Nah, ini kalau mungkin bisa berbeda. Ada yang 12 minggu, ada yang 10 minggu. Nah, beliau mencatatkan ini bagus sekali dari Choi dan satu lagi adalah dari yang Louis ya. Sebentar. Jadi ada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular pada Louis ini ya. Louis ini ada timnya 8 orang kalau tidak salah. Jadi mewakili AHA ini. Nah, mewakili AHA tahun 2024 ini ya. Jadi ini, beliau menganggap bahwa opportunity itu terutama mencegah
peningkatan komplikasi dan the next pregnancy. Makanya nih di sini ada panahnya itu berbalikan untuk the next pregnancy-nya ya. Ya sama ini ya. Menarik sekali ini. Sayang kita jarang baca ini di AHA ya, memang bagus sekali. Jadi sangat komprehensif dari American Heart Association. Mestinya ini dibahas di tingkat organisasi ya. Mudah-mudahan nanti Oki dan Viko juga berkenan di sini. Ya, jadi sebagai singkatan saja bahwa ada peluang kita berbuat lebih banyak bagi ibu-ibu ini di masa 12 minggu setelah lahir. Tugas kita tidak berhenti setelah bayi lahir ya. Tugas kita adalah mencegah komplikasi jangka panjang terhadap ibu, tentunya terhadap janinnya sudah kita bicarakan di fetal origin overdose disease. Itu dari saya, Dok. Monggo Nggih, matur silakan. nuwun sangat Dr. Ros. Jadi Dr. Ros yang seringkali membawa angin baru ya, angin kesegaran pada kita semua yang kemarin-kemarin kita jarang sekali membaca trimester 4 ini, sekarang sudah paling tidak ada tercerahkan ya dari ilmu yang baru ini. Monggo, barangkali ada Dr. Ita yang akan menambahkan beberapa slide. Dr. Ita, monggo. Nggih, monggo Dr. Ita. Sudah tampak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dok, atas kesempatannya. Ya, sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Hermanto, oleh guru kami tadi. Mungkin untuk di sini untuk highlight-nya adalah bahwa ternyata setelah kehamilan masih ada proses yang lebih panjang, yaitu dari sisi ibu maupun bayinya. Dari ibu adalah bila dia primipara, maka dia akan memasuki suatu fase baru setelah dia mengalami kehamilan, kemudian menyusui dan juga mempunyai bayi. Maka di sini yang harus kita highlight adalah faktor resiko nanti setelah postpartum yang sangat meningkat adalah bagaimana nanti ke depannya banyak ibu hamil yang akan mengalami cerebrovascular disease, kemudian gestational diabetes mellitus yang akan berlanjut menjadi diabetes mellitus, kemudian kesulitan untuk menurunkan berat badan pada ibu hamil yang sudah mengalami obesity sebelum dan saat kehamilan, kemudian yang menjadi highlight juga adalah depresi postpartum, kemudian kesulitan untuk laktasi dan juga hipertensi during pregnancy and after. Nah, di sini peran kita sebagai obstetrician ataupun sebagai maternal fetal medicine adalah bagaimana kita melakukan team members dengan kardio, terutama kehidupan nantinya pada ibu hamil. Kemudian bagaimana caranya kita encourage pasien ataupun ibu hamil yang akan mengalami fase-fase postpartum, yaitu bagaimana ibu tersebut bisa melakukan self monitoring untuk tekanan darahnya, kemudian untuk lifestyle, dan juga kita sebagai para medis atau tim medis adalah bagaimana kita bisa tetap menjangkau ibu-ibu yang sedang dalam fourth trimester ini untuk melakukan telemedicine ataupun home visit. Nah, kemudian highlight selanjutnya adalah bagaimana social support yang diberikan kepada ibu hamil dalam fase fourth trimester ini. Apakah semua ibu hamil membutuhkan? Dari studi disebutkan bahwa depresi postpartum tidak hanya terjadi pada ibu dengan primipara. Sedang pada multipara pun tidak didapatkan perbedaan bahwa semuanya bisa mengalami postpartum depression ini, sehingga kita sebagai healthcare providers dan juga childbirth educator, kita harus bisa memberikan social support baik sesaat ibu itu melahirkan maupun saat pasien datang setelah kontrol postpartum. Di situ adalah penting kita berikan planning untuk support selama merawat anak dan juga support dari suami dan juga keluarga. Nah, mungkin saya sedikit promosi untuk acara dari Feto Maternal sendiri, bahwa kami akan menyelenggarakan simposium dan juga international lecture
mengenai sindroma metabolik pada kehamilan. Nah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan impact dari obesity dan diabetes mellitus serta preeklamsia sendiri pada long term impact-nya pada ibu-ibu hamil yang mengalami obesitas dan preeklamsia serta diabetes kehamilan besar. Harapan kami kepada teman sejauh sekalian untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Feto Maternal Surabaya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Ita. Jadi tugas kita ternyata tidak hanya sampai melahirkan ya. Kita sebagai tugas yang secara holistik seperti yang sudah didengung-dengungkan ada sejak sebelum ibu hamil sudah kita kerjakan ya, sudah prenatal sudah banyak sekali ya. Kemudian saat ANC sudah kita kerjakan. Yang postnatal ini yang trimester 4 ini yang rupanya masih belum tergali dan terabaikan. Di mana sebetulnya trimester 4 ini adalah membawa jangka panjang yang cukup untuk ibu maupun untuk bayi yang dilahirkannya. Oke, baik, barangkali itu yang sebagai pendahuluan. Monggo kita mulai dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian. Nggih, monggo baik dari yang pertama dari Dr. Haryo ya. Dr. Harya, terima kasih Dr. Harya yang telah aktif sekali ditanya apa saja ini nggih. Matur nuwun sangat. Nggih, dari Dr. Harya itu menanyakan apakah istilah trimester 4 ini sudah berlaku secara internasional nggih dan sudah disepakati oleh Vigo. Monggo barangkali ada Dr. Hos atau Dr. Ita yang lebih banyak membaca mengenai trimester 4 karena saya sendiri trimester 4 ya hanya tahu tapi tidak pernah mendalami. Monggo Dr. Hos atau Dr. Ita. Monggo. Dr. Nggih, Hos. Nggih. terima kasih Dr. Harya. Nggih. Dengar suara saya ya? Ya, Dok. Jelas. Sudah bisa terdengar suara saya. Nggih. Jadi American College sudah. Buku wajib kita Cunningham sudah. Vigo yang belum merilis secara resmi. Tapi enggak masalah. Kalau melihat keunggulannya, latar belakangnya, saya mohon bantuan, mohon dipertimbangkan. Memang namanya aneh, trimester 4 sudah enggak hamil dia. Itu bisa. Jadi justru jadi ingat kita. Tugas kita tidak berhenti di sana dan ini jendela peluang untuk berbuat lebih banyak untuk itu. Di sana edukasinya penting sekali ya. Itu belum di Vigo tapi American College sudah, Williams of Setting sudah. Gitu, mungkin monggo silakan Dr. Ita mungkin. Nggih, matur nuwun monggo Dr. Ita. Ya, saya rasa sudah dijelaskan oleh Dr. Hermanto, Dok. Mungkin saya menjawab pertanyaan yang kedua, Dok, dari Dr. Indi yang menanyakan bahwa kalau dikaitkan dengan ASI eksklusif yang 6 bulan, apakah nantinya ada trimester 5? Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa sebenarnya trimester 4 itu adalah 12 weeks and beyond. Jadi 12 minggu kehamilan dan seterusnya sampai 2 tahun. Dan bisa lebih lama lagi long impact jika pada ibu hamil tersebut ada masalah misalnya tentang cerebrovascular disease atau mungkin GDM yang menjadi diabetes mellitus pragestasional di kehamilan selanjutnya. Nah, untuk ASI eksklusif sendiri masih tetap 6 bulan, Dok, karena dari literatur yang ada memang untuk ibu hamil yang memberikan ASI eksklusif 6 bulan dikatakan resiko untuk penyakit jantung vaskulernya itu akan sangat jauh menurun dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memberikan ASI eksklusif. Bila ditambahkan pada ASI eksklusif 1 tahun dan dilanjutkan sampai 2 tahun, maka resikonya itu akan menjadi lebih rendah lagi untuk menderita penyakit jantung di kehidupan ibu tersebut selanjutnya. Dan juga untuk retention dari weight gain-nya itu akan lebih cepat turun pada ibu hamil yang dengan ASI eksklusif bila dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak ASI eksklusif. Dikatakan kalau pada ibu hamil yang dengan ASI eksklusif 6 bulan maka weight gain sebanyak kurang lebih 5-6 kilo akan turun secara langsung pada ibu hamil yang memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin Dr. Hermanto ada tambahan. Ya, baik. Jadi ini ide yang bagus ya, Dokter
ya, bahwa dari Dokter Indi ini yang menyebutkan bahwa loh ini nanti ada trimester 4, nanti akan ada trimester 5 lagi lah. Itu sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi mungkin ya memang betul ya. Nanti mungkin trimester 5 nanti setelah semua selesai dari NIFA, semuanya selesai dari kita, nanti mungkin akan dilanjutkan kalau sudah ada kelainan-kelainan nanti mungkin itu, atau mungkin ada hal-hal yang lain nanti mungkin tidak tertutup, semuanya selalu akan ada dengan kemajuan ilmu kita. Terima kasih Dokter Indi yang telah memberikan insight pada kita semua ya. Kemudian ini ada lagi tambahan pertanyaan dari Dr. Fahri. Apakah ada laporan penelitian yang membandingkan antara kualitas ASI yang high risk pregnancy dan yang low risk, IGR, DM, anemia? Jadi kira-kira kualitas ASI-nya yang normal, ibu normal dibandingkan dengan ibu yang IGR, ibu yang anemia, kira-kira ada perbedaan enggak ya kira kualitasnya? Ini berhubungan nanti mungkin ya, mungkin kalau sudah terjadi ASI ASI yang ke orang lain itu apa? Susuan itu ya, saudara sesusuan. Nah, nanti kalau kita mau misalkan salah seorang dari pasangan itu tidak bisa memberikan ASI, nanti akan minta ASI susuan pada orang lain. Dan nanti ASI susuan orang lain mana yang akan dipilih, nanti tentu saja yang kalau ini berbeda dicari yang ideal. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan ini ya. Nggih, monggo barangkali ada masukan dari Dokter Ita ataupun Dokter Hermanto. Monggo, Dokter Ita mungkin. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Fahri. Memang kalau untuk penelitian tentang ASI sendiri mungkin kita masih kurang di Indonesia juga. Bahkan yang saya baca di US pun pemberian ASI yang jangka panjang itu juga masih jarang diberikan. Kebanyakan itu di US pun itu ibu hamil atau ibu menyusui hanya memberikan ASI maksimal 3 bulan kepada bayinya. Sehingga memang untuk jangka panjangnya, kemudian efeknya juga pada ibu hamil dan high risk pregnancy ataupun dengan low risk pregnancy itu memang masih masih sedikit sekali. Cuman dikatakan pada ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi besi, terutama anemia defisiensi besi dan juga dengan anemia defisiensi vitamin D, bayi yang hanya menyusu murni dari ibu yang dengan ada anemia itu dikatakan memang akan cenderung lebih mengalami defisiensi besi juga pada usia bayi tersebut 6 bulan sampai 12 bulan saat dia pertama kali MPASI yang pertama. Itu ada penelitiannya seperti itu disebutkan dan akan lebih beresiko untuk menderita stunting bila dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami anemia defisiensi besi. Namun yang untuk IUGR dan DMGS saya juga belum menemukan laporan penelitiannya yang membandingkan bagaimana ASI dari ibu-ibu ya dengan bayi yang IUGR dan DMGS. Mungkin Dr. Hermanto ada tambahan. Dari saya belum pernah baca perbedaan ASI antara yang preeklamsi, IUGR dan itu. Tapi coba saya cari ya. Saya cari. Saya belum pernah saya baca. Makasih. Matur nuwun. Jadi yang jelas kalau ASI ini yang lebih ahlinya adalah kelompok-kelompok dari dokter anak ya. Tapi kalau kita lihat dari kualitas ASI itu disebutkan bahwa sangat tergantung dari nutrisi dari ibu tersebut ya. Jadi ya, mestinya ada lain Dokter Wahri ya. Tapi cuma mohon maaf saya sendiri juga tidak pernah membaca mengenai kualitas ASI-nya ini. Tapi Iya, kalau Dok. demikian, tapi Yang saya Bu. Ya, gimana Mbak Ita? Mungkin ya, yang sebagai saya pernah baca itu memang yang defisiensi besi, Dok, yang nutrien, yang vitamin. Cuman kalau untuk yang penyakit seperti IUGR, DMGS atau preeklamsia memang saya belum pernah mendapatkan ini. Ya, terima kasih Dr. Fahri. Jadi ini bisa jadi lahan untuk kita semua ya. Jadi mungkin kita kan banyak pasien DM, banyak IUGR ya, banyak hipertensi dalam kehamilan. Ini sangat ideal sekali kita bandingkan ya kualitas ASI-nya ya. Jadi saya rasanya sangat setuju sekali Dr. Fahri. Ini matur nuwun Dr. Fahri. Ini membawa wawasan untuk kita semua, wawasan untuk adik-adik nanti untuk PPDS, baik kita maupun dengan neonatus ya. Nanti kita dengan kelompoknya Dr. Risa Etika, kebetulan Dr. Risa itu ketuanya
mengasihi, mengasihi. Jadi mengasihi pasien bayi-bayi di Jawa Timur ya. Nanti kita informasikan pada beliau untuk meneliti kualitas dari ASI pada ibu yang preeklamsi, pada yang IUGR, preterm, kemudian yang anemia dan lain-lain dibandingkan dengan ibu yang ideal. Tapi ya tentu saja sangat terpengaruh dengan makanan yang dimakan beliau semua. Tapi itu nanti kita bisa informasikan, kita bisa yang apa namanya variabel confounding dari makanan itu nanti kita bisa atur sehingga nanti bisa tahu betul bahwa ini memang berbeda ya. Bukan karena variabelnya yang confounding itu yang berpengaruh. Nanti mungkin ini kita bisa kita informasikan pada dokter anak. Pasti mereka akan senang sekali dengan adanya masukan ini. Nggih, matur nuwun Dokter Fahri nggih. Saya bisa menambahkan sedikit. Ya, monggo Prof. Heri. Ya, ini bagus sekali yang diutarakan dalam semester keempat. Salah satu diantaranya adalah we should think about breastfeeding tadi yang oleh Dr. Kur ya. Ini memang konsep ini lahir dari negara-negara maju. Ya. Negara maju itu sudah termasuk di dalamnya once before pregnancy, the women have already been ready for pregnant and after given birth. Tadi kan definitnya demikian, sampai 12 minggu. Nah, ini salah satu contoh yang bagus sekali dari negara maju ini yang kita ini harus menuju ke sana, yaitu selain nutrisi untuk mensupport breastfeeding-nya, kesiapan mental ibunya itu. Sebab ibu itu juga harus dipersiapkan, dia akan menyusui. Sehingga si bayi yang sudah lahir dapat mengisap puting susunya, keluar oksitosin rilis, dan kemudian terjadilah sekresi. Kemudian yang kedua, negara juga hadir di sini. Saya ulangi lagi, di negara maju. Ini saya kutip dari pemerintah Australia. Yes, the women just starving by breastfeeding get what is the vacations of 6 months. Dia 6 bulan cuti. Kalau kita ini cuma berapa ini kan? Berapa ya? 6 minggu sebelum melahirkan, 6 minggu setelah melahirkan. Kan demikian kan? Ya. Cukup itu. Dikasih cuti demikian. Kemudian kedua, salary-nya itu dibayar 80%. Bayangkan orang panjang sampai demikian itu. Karena prinsipnya cuma satu. They think so far about the long term of next generation quality. Itu dia. Sebab ini kan terkait dengan kalau di kita namanya 1000 hari. Bagaimana kualitas fetus as the patient. Ini Dr. Host sudah sering sekali fetus as the patient. Itu dari sisi kita itu cuma 9 bulan 10 hari. Sisanya itu adalah neonatologi berapa ya? 720 hari. Setelah itu Dr. Host berkali-kali menjelaskan bahwa otaknya janin kemudian bayi sudah lahir ya cuma segitu tok itu. Jadi mungkin dari stunting ini ya, stunting kita ini kan ternyata sudah secara resmi diutarakan tidak bisa mengejar target 14%. Stunting kita 21%. Tapi yang di Surabaya sendiri saya pernah presentasi, waduh, bukan 21%, lebih tinggi dari itu. Nah, jadi stunting ini artinya mungkin bisa diatasi cuma berat badannya aja. Tapi so sorry, if we talk about way of thinking, dia terbelakang. Dia. Itu dia. Makanya maksudnya Dr. Host presentasinya yang dulu itu, kalau di dalam within the first 1,000 days, we are not aware about it, we will be late so far. Itu dia. Makanya termasuk di dalamnya adalah menyusui. Ini kan Dr. Sul. Terima kasih, Bro. Jadi setuju sekali ya. Kalau misalkan nanti Dr. Hermanto jadi Menteri Kesehatan, nanti cutinya 1 tahun, Bro, melahirkan itu. Sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan pada PPDS kita, Bro. Women right to masuk. Ya, jadi memang harapan kita tetap ya kalau kita memikirkan ya, jadi memang betul kalau kita betul-betul memikirkan generasi mendatang, baik walaupun itu siapapun juga nanti makin lama beliau ketemu dengan bayinya, maka kualitas bayinya akan makin bagus. Saya setuju sekali sama cuma yang nggak setuju banyak ya. Mungkin orang-orang yang tambahkan itu, Dok. Monggo. Iya. Iya, itu saya dapat dari preeklamsi ya, Sokoloska dan teman-teman tahun 2023 itu komposisi
air susu ibu yang preeklamsi dan non preeklamsi memang lain ya. Ya, Menjawab ini yang diapit masih belum ketemu yang bagus ini. Jadi lebih fatnya lebih tinggi, karbohidratnya lebih tinggi. itu pada yang preeklamsi, Dok. Preeklamsi ya. Oh, Gestasional ini ya, masuk preeklamsi. ya. Ini tahun 2023. Ya, Meskipun memang. jumlahnya belum banyak tapi lumayan. Ya, jadi memang betul Dr. Fahri ya. Jadi memang beda betul antara ibu-ibu yang berkomplikasi dengan ibu-ibu yang normal ya. Jadi demikian Iya. nanti mungkin bisa juga kita lihat kita ya. Kemudian ini ada Dr. Haria ya. Jadi terusannya kalau ILO itu masuk trimester 4 apa enggak ya? Iya. Ya, ya, itu postpartum dini ya, masih Ya. masuk dok, masuk. Tapi kalau dari kajian yang didapatkan di Williams itu 4 terbanyak itu memang nyeri Pain sesar, ya. bukan ILO, nyeri sesar, kemudian baru depresi, baru yang Nyeri keempat perineum. pain, ya, Ya, nyeri perineum ya, perineum ya, yang keempat. dan ASI ya. ASI, kemudian depresi, ASI, perineum. Ya. Oke. ILO enggak masuk. Dr. Host, Siap, kalau Prof. reality problem we have, jangan lupa kita sampai namanya trimester 4 itu adalah pasien-pasien yang setelah given birth, penyakit dasarnya belum diatasi, terus hamil lagi. Yang paling gampang tuh ibu lupus itu. Dia sudah abortion, sudah recurrent pregnancy loss, belum diatasi lupusnya. Sudah hamil. Lain is not ready to be pregnant. Iya, Nah, iya. hamil lagi. Ini makanya bagus ini konsep trimester 4. Iya. Ya, dan itu sangat mendukung tingginya angka kematian bayi sebab dari itu. Iya. Jadi, masih Iya, Bro. Salah satu dari tujuan dari trimester 4 adalah memperpanjang interpregnancy interval supaya dia menyiapkan preconceptional counselingnya kan bisa agresif di sini, Bro. Dia mendapatkan pengalaman terus itu, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Oke. Jadi kalau saya dari Dr. Host tadi dari 4 utama penyebab yang paling sering keluhan pada trimester 4 ini adalah nyeri. Nyeri nomor 1 sama nomor 4. Jadi Ya. rasanya jadi artinya bahwa painkiller yang kita berikan itu harus baik ya. Karena itu yang paling dirasakan. Kalau mungkin nyerinya banyak yang hilang, mungkin yang belakangnya hilang semua. Karena ada nyeri akhirnya tidak bisa tidur, depresi, jadi ASI-nya juga terganggu karena nyerinya. Jadi kalau mungkin ya, mungkin kita berikan nyeri yang anti nyeri yang bagus, mungkin nyerinya hilang, mungkin tidur lebih bisa nyaman, hati nyaman, pikiran enak, ASI-nya jadi lebih lancar, mungkin begitu ya. Jadi mungkin yang ini yang harus kita ingat betul bahwa painkiller ini ya. Cuma sayangnya yang di BPJS painkillernya 1.000 sudah rasanya cukup kuat sekali, cukup kuat sekali. Nah, moga-moga aja kita bisa memberikan painkiller pada pasien-pasien kita sehingga akhirnya 10 penyebab utama itu paling tidak berkurang semua. Karena saya kira hulunya adalah nyeri ya, hulunya nyeri. Monggo barangkali ada tambahan lagi, Dokter Ita. Oh, ini ada tambahan dari Dokter Fahri. Kalau menyusui memperbaiki recovery masa puerperium. Misal kalau kita tahu kualitas ASI jelek karena HRP dan lain-lain, maka apakah bisa dipertimbangkan ASI stop? Dan ini berkaitan dengan recovery puerperium hubungan materi trimester ini ya. Ya, jadi kalau ASI-nya di stop pada preeklamsi misalkan ya, karena misalkan kualitas kurang bagus, nanti tentu saja akan berkaitan dengan recovery puerperiumnya yang kurang baik ya, mestinya demikian. Setuju nggih? Jadi artinya bahwa menyusui tidak boleh di stop ya, walaupun dia itu. Nggih, monggo barangkali ada Dokter Ita atau Dokter Host ya. Monggo. Silakan Dokter Ita. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, betul. Dok. Jadi sebaiknya ASI tidak di stop ya, Dok, karena ASI tidak berhubungan dengan
mungkin kualitasnya atau seperti apa, karena ASI sendiri ini bila diberikan eksklusif 6 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun, itu memang akan memberikan recovery yang lebih cepat kepada, ibunya itu sendiri, kemudian juga menurunkan, berat berat badan ibunya lebih cepat sehingga, kompensasi terhadap cardiovascular disease-nya itu akan lebih menurun, seperti itu. Memang, disebutkan kalau secara grafik bahwa, pemberian ASI 6 bulan itu akan sangat menurunkan resiko, kemudian bila dilanjutkan sampai dengan 1 tahun, itu akan menjadi lebih baik dan dia akan plateau setelah 1 tahun. Jadi memang, jika bisa diberikan itu sebaiknya 1 tahun pertama kehidupan bayi itu, tetap diberikan ASI eksklusif oleh ibunya. Karena dari sisi bayi, baik dari sisi ibunya, maka itu akan, banyak, good impact-nya ke, kehidupan selanjutnya. Hal itu juga akan, memperbaiki, pre-pregnancy, disease dari ibu itu sendiri. Misalkan nanti ibu itu akan hamil selanjutnya, maka untuk risiko GDM dan preeklamsianya itu akan lebih menurun jika ibu hamil, memberikan ASI kepada, bayi yang sebelumnya. Mungkin, itu yang bisa saya, eee, jawab, Dok. Terima kasih, Dok. Nggih, monggo. Nggih. Dari tambahan dari Dr. Hos. Iya, menurut saya jangan dihentikan, setuju sekali. Jangan lupa bahwa ASI itu dampaknya bukan mekanis saja ya, bukan, bahkan dia kalau kita ingat bonding dan attachment, kemudian adanya oxytocin release. Oxytocin release kan di kita terkenal sebagai odorotonika, ya, tapi dia itu love hormone sebetulnya. Dia meningkatkan hubungan antara ibu dan anak yang luar biasa. Sekarang ditiru di semua ya. The first golden embrace, dekapan emas ibu pertama itu merilis oksitosin baik untuk ibu, bayinya mau itu. Itu ditiru di orang dewasa ya. International Hugging Day, Hari Berpelukan Internasional itu meniru ini karena orang dewasa berpelukan pun oksitosin. Jadi luar biasa itu ya. Kita salah satu keindahan yang ada di dunia kedokteran itu adalah di kita ya. Motherhood, di mana the first golden embrace itu luar biasa indahnya. Oke, tambahan dari saya, Dok. Nggih. Kemudian kalau misalkan untuk pasangannya bagaimana, Dr. Hos? Pasangan. Jadi kalau misalkan kan tadi ada hari berpelukan tadi, Oh, kan untung kan yang boleh. ibu saja, yang laki-laki apakah ada Ada. Ya, laki hormon? dan perempuan berpelukan aja ada. Mungkin ada hormon yang lain ya, Iya, ya, ya, ya endorfin atau apa begitu ya pada yang pasti itu. laki. Tapi yang Ya, menonjol oksitosin itu. Kadel itu, kadel. ya, ya. Ya, ya. Nggih, jadi oksitosin hormon cinta kasih nggih. Jadi Iya. terima kasih nggih. Jadi penting sekali, jadi maka dari itu kita harapkan ya kita semua juga jangan melupakan hal-hal tersebut untuk kesehatan, baik kesehatan kita sendiri maupun kesehatan pasangan kita. Dan yang penting tadi bahwa pada ibu-ibu kita sebagai orang yang menolong persalinan, tentu saja kita tidak hanya persalinan. Zaman dulu masih persalinan saja. Akhirnya jadi dari persalinan maju ke antenatal. Dari antenatal kemudian ada komplikasi-komplikasi, akhirnya maju ke prenatalnya. Prenatal akhirnya banyak yang terjadi gangguan, akhirnya masuk ke nutrisi sejak dia sekolah. Nutrisi juga kurang bagus, akhirnya sampai bayi itu dilahirkan. Jadi makin maju. Yang ke belakang pun demikian harapannya ya. Yang ke belakang postpartum dulu hanya kala 4 ya. Kala 4 hanya 2 jam saja. Kemudian akhirnya dari 2 jam diperpanjang jadi 6 jam gitu Dr. Hos ya. Yang kita yang di Dr. Hos ya. Dari 6 jam. Dan kemudian dari itu kemudian akhirnya jadi kala jadi trimester 4 ini, nanti mungkin trimester 4 nanti betul juga yang disebutkan Dr. Indi tadi, mungkin jadi juga nanti akan berlanjut karena setelah menopause pun itu masih bagian dari kita, mungkin demikian ya, karena itu adalah menopause itu adalah hasil dari masa-masa sebelum menopause kan begitu nggih. Jadi itu rasanya setuju sekali bahwa itu merupakan suatu apa namanya perjalanan dari suatu penyakit dari wanita nggih. Makanya dokter obgyn itu saya setuju sekali, kita itu sebetulnya bukan dokter obgyn saja tapi dokter kayak dulu ya. Dulu itu kan disebut spesialis wanita gitu ya. Jadi artinya ya memang sejak awal kita itu memang berharap untuk selalu berhubungan dengan wanita sejak dalam rahim maupun sampai menopause.
Jadi itu barangkali mungkin monggo barangkali kita sambil eh, menunggu, nggih. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lain. Boleh monggo silakan kalau misalkan mau raise hand pun kita persilahkan untuk teman-teman sahabat sekalian yang ada di partisipan, monggo kami persilahkan raise hand pun boleh, menulis pun boleh ya. Atau mungkin ada tambahan-tambahan lagi dari Dr. Ita maupun Dr. Hermanto, monggo Dok. Iya, saya nambahkan aja dok. Ini kita menjadi lebih terbuka pemikiran dengan konsep-konsep baru, misalnya cuti melahirkan 6 bulan itu sebetulnya sangat baik untuk ibu dan bayinya. Dan itu adalah hak dari pemilik masa depan ya. Saya selalu bahwa si unborn child ini itu bukan janin tapi pemilik masa depan. Salah satu yang ditolong panjenengan ini 50 tahun lagi salah satunya jadi presiden kita ya. Jadi kita nyiapkan the next better generation. Itu. Terus dari konsep ini sebetulnya kehamilan itu merupakan tes kesehatan bagi seorang wanita. Tes kesehatan. Kalau dia baik, tidak ada adverse pregnancy outcome, itu dia terkena peningkatan risiko itu setelah menopause sama dengan laki-laki. Tapi kalau ada sesuatu di preeklamsi dan gestational diabetes itu dia akan terprogram untuk peningkatan risiko penyakit kardiovaskular yang bisa dicegah dengan 12 minggu. Itu dok, ya rangkumannya. Gitu, ya. Ya, baik. Mungkin ada Dr. Ita yang bisa menambahkan. Iya, terima kasih dok. Mungkin highlightnya di sini adalah bagaimana kita meluangkan waktu pada saat praktek untuk memberikan support kepada ibu-ibu pada masa nifas karena di situ merupakan fase transisi yang paling berat dari seorang wanita setelah hamil, bagaimana dia bisa menangani atau dealing dengan diri sendiri dan juga dengan bayinya, dan juga bagaimana sosial support dari suami dan keluarga. Penting kita memberikan pandangan ataupun support kepada ibu menyusui dan suami mungkin sekitar 10 menit cukup agar ada bekal untuk ibu-ibu nanti mempersiapkan anaknya dan untuk memberikan mungkin sedikit pandangan pada ibu hamil dengan high risk pregnancy untuk kehamilannya selanjutnya. Karena mungkin kita banyak yang miss di situ kan, tidak cukup waktu untuk memberikan penjelasan kepada pasien terkait apa-apa yang harus disiapkan pada ibu hamil dengan high risk pregnancy untuk kehamilan dia selanjutnya agar tidak terulang lagi. Mungkin itu yang bisa saya berikan dok untuk tipsnya. Ya. Jadi sebagai tips sekaligus sebagai pelaku dokter kita ya. Iya dok. Mengalaminya kira-kira yang paling berat menurut saya Bu, kalau ini dari pengalaman dokter kita sendiri, kira-kira pada saat postpartum itu yang dirasakan oleh seorang wanita itu bagaimana dok kita? Ini kan bisa diceritakan pada kita, utama yang objin yang seperti saya dokter Hos ya, laki-laki ya. Yeah. Kira yang dirasakan paling tidak nyaman sehingga itu yang akan kita utamakan pada ibu kira-kira apa ya? Ya dok, jadi mungkin pada ibu setelah melahirkan adalah bagaimana recovery diri sendiri, recovery pada kita sendiri, yaitu bagaimana kita berusaha untuk kembali seperti sebelum hamil. Kemudian di satu sisi kita harus tetap ada sosok baru yang harus kita perhatikan, dan kemudian keseluruhan hidupnya bergantung kepada ibunya. Nah, mungkin membagi waktu dan membagi pikiran untuk diri sendiri dan juga untuk bayinya itu bukan sesuatu yang mudah mungkin ya dok, dan mungkin setiap ibu dia mempunyai tingkat ketahanan atau stresor yang berbeda-beda, sehingga kenapa banyak postpartum depression tuh mungkin tidak muncul langsung saat mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelah persalinan, tapi bisa muncul sampai dengan mungkin 1 tahun atau 2 tahun, bahkan seperti yang kasus di Amerika yang heboh yang dia sampai meninggalkan anaknya pada usia 16 bulan
dan kelaparan di rumah itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang ibu dia tidak bisa dealing dengan dirinya sendiri dan dengan kehadiran anaknya. Mungkin seperti itu, Dok. Itu yang Oke. kita butuh memberikan sedikit waktu kepada eh, ibu untuk support ataupun memberikan tips-tips kepada beliau. Mungkin itu, Dok. Oke, oke. Ya, eh, jadi utamanya yang mengenai psikisnya ya. Kalau mengenai fisiknya kira-kira yang paling penting apanya, dokter? Jadi ini kan ada sesuatu yang fisiknya itu untuk kalau psikisnya kan kita nanti ya sambil diskusi saat kontrol. Kemudian Ya, yang betul, Dok. fisiknya itu kan nanti fisik sangat berpengaruh pada psikis. Ya, kalau fisik mungkin yang bisa saya berikan tips ya untuk olahraga dini, Dok. Setelah masa nifas, mungkin ibu menyusui sudah bisa melakukan olahraga ringan. Itu tergantung dari tingkat ketahanan ibunya tersebut sendiri. Bila memang dia sudah rutin melakukan olahraga sejak sebelum kehamilan, biasanya tingkat ketahanannya akan lebih baik. Mungkin untuk eh, angkat beban yang ringan sedang mungkin sudah bisa, olahraga ringan sedang mungkin sudah bisa, tapi pada ibu hamil yang belum pernah atau jarang melakukan aktivitas fisik, mungkin memang harus bertahap. Mungkin bisa dimulai sejak 6 minggu setelah persalinan, Dok. Mungkin itu, Dok. Oke. Ya, oke. Jadi itu ya, jadi utamanya demikian. Oke. Terima kasih Dr. Rita yang sudah memberikan ilmu dan memberikan pengalamannya. Mungkin kalau dari Dr. Host, kira-kira dari 10 hal yang besar tadi, itu kira-kira hal apa yang paling bisa kita kerjakan untuk mencegahnya, Dr. Host? Oh, Kira-kira. Kan ya, banyak sekali. Jangka pendek, jadi Dr. Host. Jangka jangka pendek. pendeknya itu Oke. betul sekali, Dok. Saya sangat beranu bahwa kita membentuk tim untuk yang dengan adverse pregnancy outcome ya, bukan yang Ya, yang tidak ada masalah. Jadi yang itu ini dari dietitian, dari rehabilitik, dari anak-anak dan psikiatri, psikolog. Di rumah sakit UNER ini sedang kita kaji ya. Overweight dan obesitasnya itu begitu. Kita ini tahun ini saya dapat yang keempat yang beratnya 150 ya. Jadi sangat jarang. Jadi 3 tahun ini 4 ya 150. Jadi kita tahu bahwa obesitas itu ternyata anemia dan hipoalbumin. Aneh itu. Jadi kontradiksi itu yang menyebabkan kalau kena preeklamsi dia lebih jelek. ya, Kena ya. itu lebih jelek. Jadi, nah 12 minggu ini saya usul agresif manajemen. Misalnya pada untuk the next pregnancy maupun untuk the next dekade ya, dekade 10 tahun ke depan itu dengan tadi Dokter Rita sudah dengan olahraga, dengan psikologisnya ya. Menurunkan berat badan itu tidak mudah. Butuh butuh bantuan semua orang, butuh tim ya. Ya, Putus asanya besar, Dok. ya. Putus asanya besar. Jadi bahkan di Amerika kita jangan ikut ilmunya Amerika. Ilmunya Amerika itu ada 2 hal yang keliru menurut saya nutrisinya ya. Mereka terlalu simplistik bahwa obesitas itu karena kelebihan yang masuk, kekurangannya dikeluarkan. Tidak begitu, lebih complicated dari itu. Sehingga tidak bisa pakai. Program mereka sudah gagal ya, malah sudah ada kecantikan obes ya, ratu kecantikan obes itu cantik. Obes itu ada 2, sentral dan perifer itu ya. Mungkin yang sentral yang perlu ditangani dengan baik. Itu Dok, jadi mohon bantuan betul ini kita bentuk tim khusus untuk atau perlakuan khusus untuk 12 minggu postpartum. Oke. Nggih, matur Jadi nuwun. Nun sewu, yang kita kerjakan nanti bagaimana, Dok? Secara Iya, realnya pada misalkan ada pasien, kalau yang pasien yang tanpa preeklamsi. risiko atau risiko rendah pun masih Hmm, ada kemungkinan terjadi hal itu ya. Iya, Apalagi kalau risiko tinggi tinggi dengan iya, operasi, dengan IUCR yang bayinya iya, macam, bayinya sakit, belum iya, lagi dengan IUFD dan seterusnya, itu iya. banyak sekali yang Jadi, menerpa dari pasien tersebut. Kira-kira iya. tindakan pertama kita sebagai dokter obstetrik pada ibu-ibu yang berisiko itu kira-kira Iya. bagaimana, Dok?
Edukasi memang Dok. Oke. Kata kuncinya edukasi. Edukasi, siapkan nomor telepon untuk mereka. Kemudian kita siap dihubungi setiap saat. Kemudian kalau saya tertarik sebetulnya ada di neonatus itu di Harvard sudah ada NBO ya. Neo Behavioral Observation itu kerjasama antara orang tua dan anak dan petugas. Itu yang melakukan ada 12 langkah kalau tidak salah ya. Itu ternyata meningkatkan bonding dan attachment. Bonding dan attachment ini yang kurang digarap di kita, padahal itu tempatnya di kita itu ya, sebetulnya sayang sekali di Weto Maternal Dunia juga enggak ya. Itu ada dan tidak tergarap bonding dan attachment. Digarap di NBO, tapi kita bisa memulai. Edukasi Dok, edukasinya kalau di NBO luar biasa ketatnya. Ada 12 langkah, 12 atau 14 ya. Mungkin kita akan bicarakan pada saat yang kita ada peluang enggak untuk untuk tumbuh kembang otak manusia ya. Ya, Ya, setuju ya, dok. Ya. ya, ya. Baik, Oke. jadi menarik sekali yang NPO tadi. Jadi membuat nanti mereka tidak hanya dengan neonatus saja, mungkin ada juga maternal bonding juga, nggih. Maternal Iya. bonding dengan dokter Objin ya. Jadi kita selama trimester 4 ini, nggih. Paling tidak pada trimester 4 bagaimana pertumbuhan, bagaimana Iya. seterusnya nanti juga melaporkan pada kita lukanya bagaimana, kemudian bagaimana pertumbuhannya dia, kemudian bagaimana kalau tensinya, dan apakah kita perlu memberikan sesuatu atau mencegah sesuatu atau memberikan KIE diet tertentu sehingga kita juga masih tetap selalu hubungan dengan beliau. Jadi intinya tadi berarti kita altruistik, dokter nggih. Altruistik. Jadi kita itu membaktikan diri. Jadi kita menyediakan waktu atau menyediakan waktu kita untuk pasien gitu ya. Jadi altruistik ya. Iya. Di sifat Saya itu lupa ya. Ada checklist Dok. Saya lupa. Untuk memudahkan semua. Diconteng-conteng ini yang belum ada checklist, saya lupa. Ya. Itu kalau misalkan ada yang melakukan penelitian itu akan bagus sekali. Atau mungkin kalau ini tidak ada yang melakukan penelitian di medis, karena medis kan rasanya kita itu kalau meneliti itu kan rasanya tidak terlalu banyak berhubungan ya. Mungkin nanti kita informasikan pada teman-teman yang S3 menuju yang ke kesehatan masyarakat, nggih. Iya. Di sana banyak sekali yang perlu ide-ide demikian, Dok. Mungkin nanti kita akan informasikan. Nah, nanti salah satunya dari penelitinya ada promotornya adalah dari kita, Dokter Ros, nggih. Iya, di Kespro juga, Dok. Ya, di Kespro juga ada. Iya, S2 banyak Kespro. sekali. Nggih, karena mereka akhirnya mereka salah seringkali ya, dari Kespro maupun dari FKM itu salah karena yang diteliti adalah klinis. Jadi sebetulnya klinis ya bukan bagian dari beliau ya. Bagian beliau itu yang demikian ini yang sangat penting ya. Iya. Baik, barangkali demikian. Jadi kita masih ada waktu kira-kira 3-4 menit. Monggo barangkali ada tambahan dari sejawat yang lain lagi. 3-4 menit, ya. Jadi rasanya ini merupakan suatu ilmu yang terus terang saja saya juga topiknya baru baca juga, oh iya ya, betul. Jadi memang trimester 4 ini ide yang sangat luar biasa ya. Jadi ini memang kadang-kadang ide-ide demikian ini diperlukan untuk kita semua, untuk utamanya ya menurunkan angka kematian ibu dan memperbaiki kualitas dari ibu maupun bayinya ya. Jadi ide-ide yang demikian ini. Mungkin dari sejawat sekalian kalau ada ide-ide yang demikian, monggo nanti silakan di-share ke kita semua untuk bersama-sama kita tindak lanjuti. Jadi seperti tadi Dokter Indi, Dokter Arya maupun Dokter Fahri, nanti monggo nanti kita bersama-sama nanti pada topik-topik itu nanti kalau perlu kita bersama-sama membuat penulisan atau membuat penelitian-penelitian, karena saya yakin di tempat Dokter Indi pasiennya juga luar biasa banyaknya ya. Di Dokter Arya pun rasanya juga banyak sekali ya di daerah sana, daerah barat di sana ya. Kemudian kalau di daerah Dokter Fahri ya sudah tidak ada yang meragukan ya, sangat banyak sekali ya.
di rumah sakitnya Dr. Fahri ya. Jadi mungkin itu dari itu semua kita banyak sekali sampel yang sebetulnya kita bisa kita gunakan ya, yang tanpa merugikan dari subjek penelitian, karena kita akan memberikan sesuatu ya. Jadi kita misalkan penelitian demikian ini kan kita akan memberikan sesuatu pada beliau. Beliau nanti akan pada postpartumnya nanti akan lebih sering kontrol dan lebih sering ketemu dengan kita, dan beliau semua saya kira juga akan banyak mendapatkan masukan-masukan dari kita, sehingga rasanya tidak mungkin merugikan beliau ya. Mungkin paling ya waktunya aja yang jadi misalkan lebih sering untuk kontrol ya gitu, atau mungkin bisa disiasati juga dengan medsos kita ya, ada WA dan yang lain-lain gitu. Baik, mungkin ini waktunya tinggal 1 menit. Ada 1-2 kata akhir dari Dr. Ita, monggo Dr. Ita. Ya baik, terima kasih dok. Jadi yang bisa kami sampaikan pada tas kali ini adalah bahwa pentingnya trimester 4 kehamilan itu sama besarnya seperti dengan pada saat trimester 1 sampai 3, dia juga mempunyai andil yang besar, bahkan bisa sampai menjadi kunci kita untuk kehamilan selanjutnya sebelum masa prekonsepsi. Masa prekonsepsi akan sangat terpengaruh oleh bagaimana kita memanage trimester 4 kehamilan pada seorang wanita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, Nggih, matur nuwun Dr. Ita. Monggo terima kasih barangkali dok. ada beberapa kata akhir dari Dr. Hermanto. Masih mute, Dok. Nun sewu masih mute. Ya, saya satu kata aja, nyuwun tulung mohon dipertimbangkan untuk praktek sehari-hari panjenengan. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Dr. Hermanto, terima kasih Dr. Ita yang telah memberikan insight pada kita semua tentang trimester 4 ini. Moga-moga saja apa yang kita diskusikan pada pagi dan siang hari ini membawa kebaikan bagi kita semua, sehingga Amin. kita nanti bisa makin berguna untuk masa depan dari masyarakat kita maupun dari ibu yang melahirkan tersebut. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan pada tanya apa saja pada pagi hari sampai siang hari ini. Kami kembalikan kepada moderator Bapak Dr. Pandu. Monggo Dr. Pandu, terima kasih. Saya akhiri tas ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran dan diskusi dari sejawat sekalian. Ya, terima kasih Dr. Agus Tustiono sebagai moderator dan kedua narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Hermanto dan Dr. Kurota. Menarik sekali konsep mengenai trimester keempat kehamilan. Dr. Hermanto dan Dr. Kurota telah memberikan insight kepada kita. Ada yang perlu kita perhatikan ya, meskipun bayinya sudah lahir, ibunya sudah melahirkan, tetap ada yang perlu diperhatikan, terutama 4 tadi, nyeri, perineum, kemudian depresi, dan ASI. Nah, itu nanti kuncinya menurut Dr. Hermanto adalah bagaimana edukasi pasien. Baik, demikian. Semoga dalam kondisi sehat semua dan kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin lift.